wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmanita, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Azhar Cilacap, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD semester 6. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar keterampilan dasar mengajar guru dengan memiliki tujuan yang diinginkan, yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui bagaimana ketika bapak atau ibu guru melakukan pembelajaran di kelas. Yang kedua, dengan adanya keterampilan yang beraneka macam, kita akan lebih tahu dan menambah wawasan dengan seperti menggunakan media yang berbeda ataupun model yang berbeda dan teknik ataupun cara yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, pada kesempatan kali ini kita pembelajarannya itu melalui online karena adanya pandemi COVID-19 ini kita belajar di rumah. Maka dari itu, Ibu akan menyampaikan pembelajaran hari ini, yaitu terkait tentang keterampilan dasar mengajar guru. Sebelum kita melanjut ke materi, simak ya buku di rumah kalian masing-masing. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan keterampilan dasar mengajar guru. Di sini kita dalam proses mengajar, guru memiliki beberapa keterampilan, di antaranya yang memiliki kompetensi individual yang cakup seperti yang pertama, penguasaan pada bidang studi yang diajarkan. Maksudnya di sini, penguasaan di sini kita harus mampu menguasai semua mata pelajaran yang diajarkan di dalam kelas. Yang kedua, memahami keadaan diri siswa. Di sini dijelaskan bahwa sebagai guru ataupun calon guru harus mampu memahami keadaan dan posisi siswa. Yang ketiga yaitu memahami prinsip-prinsip dan teknik mengajar. Penjelasannya di sini yaitu kita sebagai guru ataupun calon seorang guru harus mampu dan mengetahui prinsip-prinsip dan teknik mengajar yang baik itu seperti apa. Teknik yang baik mengajar itu yang aktif maupun yang memberikan semangat kepada peserta didik itu seperti apa. Selanjutnya yaitu memahami cabang-cabang ilmu yang relevan dengan keterampilannya. Di sini yaitu kita harus mengetahui ketika ada pembelajaran bahasa Indonesia, kita harus mampu menguasai materi sebelumnya dan kita harus belajar dulu di rumah. Yang selanjutnya yaitu menghargai profesinya. Di sini sebagai guru dan calon seorang guru kita harus mampu menghargai profesinya satu sama lain. Tidak boleh saling menjatuhkan ataupun menjelekkan di belakangnya. Jadi guru di sini memiliki tanggung jawab penuh, yaitu memiliki kompetensi atau kewenangan profesional, kompetensi personal, dan lain sebagainya. Untuk materi yang selanjutnya dalam keterampilan dasar mengajar guru yaitu komponen dan keterampilan dalam proses mengajar. Di sini terdapat komponen keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang dimaksud dengan keterampilan komponen membuka dan menutup pembelajaran yaitu keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dan dilatih bagi calon guru dan bagi yang sudah ataupun yang sedang mengajar agar mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Keberhasilan dalam sebuah pembelajaran di sini juga dipengaruhi oleh berbagai adanya model, strategi, media, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain itu juga kemampuan membuka dan menutup pembelajaran mulai dari awal hingga akhir agar apa yang disampaikan dapat diterima dan diresapi oleh peserta didik. Komponen
komponen dalam keterampilan dan komponen dalam membuka dan menutup pembelajaran, yaitu meliputi yang pertama membangkitkan perhatian atau minat siswa, yang kedua menimbulkan motivasi, yang ketiga memberi acuan ataupun struktur, yang keempat menunjukkan ikatan, yang kelima menutup pelajaran. Lalu cara-cara yang digunakan guru yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran antara lain yaitu yang pertama meninjau kembali, yang kedua mengevaluasi, yang ketiga memberi dorongan psikologi atau sosial. Dalam komponen keterampilan dasar mengajar guru, selain keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yaitu ada juga keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menggunakan variasi, dan keterampilan mengaktifkan belajar siswa. Dalam proses mengajar dan belajar di sekolah sebagai suatu sistem interaksi, maka kita akan dihadapkan beberapa komponen yang harus ada. Jika tidak, interaksi pembelajaran antara guru dengan peserta didik, maka komponen tersebut tidak sempurna atau kurang sempurna. Di antaranya komponen dimaksud adalah yaitu yang pertama adanya tujuan instruksional. Maksudnya di sini yaitu tujuan yang pertama kali harus dirumuskan, sebab tanpa adanya tujuan yang jelas, proses interaksi ini berfungsi untuk menetapkan kemanakah tujuan pembelajaran itu diarahkan. Yang kedua, adanya bahan pelajaran ataupun materi. Setelah tujuan internasional dirumuskan, harus diikuti langkah pemilihan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi tingkah murid yang akan menerima pelajaran. Jelasnya, bahan pelajaran merupakan isi dari proses interaksi tersebut. Selanjutnya yaitu metode dan alat dalam interaksi. Komponen ini yang dimaksud yaitu alat yang harus dipilih dan dipergunakan dalam menyampaikan bahan pelajaran ataupun materi dalam rangka mencapai tujuan yang telah diinginkan. Selanjutnya yaitu adanya sarana. Komponen ini sangat penting juga dalam rangka menciptakan interaksi. Sebab interaksi hanya mungkin terjadi bila ada sarana waktu, sarana tempat, dan sarana lainnya. Selanjutnya yaitu evaluasi penilaian. Evaluasi ini diperlukan untuk melihat sejauh manakah bahan yang diberikan kepada peserta didik dengan metode tertentu dan sarana yang telah ada dapat mencapai tujuan yang dirumuskan. Dan setiap dalam proses pembelajaran guru harus melakukan evaluasi. Dengan begitu guru ataupun wali murid nanti dapat mengetahui sejauh mana siswa yang sedang belajar di sekolah. Ya, materi sudah dijelaskan. Kemudian Ibu punya terkait media pembelajaran yaitu adanya soal dan jawaban. Karena pembelajaran ini online dan Ibu sudah membuatnya, di rumah kalian boleh mempraktikkan bersama Ibu ataupun Bapak di rumah. Dan sebelum terjadi adanya wabah COVID-19 ini, biasanya kalau diterapkan Ibu selalu memakai media. Maka dari itu Ibu sudah membuatnya. Ibu akan mencontohkannya seperti ini. Ini ada kertas yang berbeda. Yang pertama kertas berwarna kuning, yang kedua kertas berwarna pink. Kemudian Ibu akan menjelaskan juga yaitu kertas yang berwarna pink di sini itu adalah sebuah soal dan kertas yang kuning ini adalah sebuah jawaban. Ketika kita ambil kemudian kita
kita taruh di meja. Yang ini jawaban. Ingat ya kalian ya. Yang ini soal. Kalian di rumah berkelompok 2 orang. Misalnya kalian dengan ibu kalian. Yang pertama, kalian mengambil soalnya ya. Ibu contohkan ya. Misal kalian mengambil yang ini. Kita buka, itu kita tampilkan dahulu. Ini soal. Dan kita baca yaitu yang pertama soalnya itu dalam keterampilan dasar mengajar guru terdapat beberapa kompetensi individual. Maka kewenangannya yang mencakup seperti apa? Langkah yang kedua, kita mencari jawaban yang ada di sini. Manakah yang termasuk kewenangan dalam kompetensi individual ketika guru melakukan pembelajaran? Mari kita cari. Itu jawabannya yang ini. Kelihatan nggak kelihatan ya? Nanti kalian praktekin saja di rumah. Ibu akan bacakan yang ini, yaitu jawabannya menghargai profesinya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian setelah semuanya selesai dan dipilih sesuai soal dan jawabannya masing-masing, kemudian ibu akan tutup proses pembelajaran online hari ini. Sebelumnya ibu minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa semangat belajar walaupun di rumah.